Selamat hari Minggu adik KKR. Selamat hari Minggu guru. Belum semangat adik KKR kita Kurang guru. semangat ya guru. Kita ulangi sekali lagi ya guru. Selamat hari Minggu adik KKR. Selamat hari Minggu guru. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi matahari bersinar terang. Kita mau berdoa untuk ibadah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas karunia Tuhan kepada kami untuk hari ini. Bapa yang baik, kami ingin memulai kebaktian kami. Tuhan yang berkati ibadah ini nanti dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, agar ibadah ini tetap sesuai dengan rencana Tuhan. Bapa yang baik, inilah permohonan kami. Kami datang kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia. Amin. Kita bernyanyi lagi, jadi seperti anak kecil. Kita bangkit berdiri semuanya, kita buat gerakannya ya adik-adik. Semuanya bangkit berdiri. Bernyanyi sekali lagi dengan lebih semangat. Jadi seperti anak kecil untuk masuk kerajaan Allah. Jadi seperti anak kecil untuk masuk semua gerakannya ya adik-adik. Biar anak-anak datang padaku, biar anak-anak datang padaku, biar anak-anak datang padaku, jangan kau halangi. Aku tidak suka jadi seperti anak kecil untuk masuk kerajaan. Masih semangat memuji nama Tuhan kan adik-adik? Kalau gitu kita angkat lagu pujian kita, baca kitab suci.
kita mau memasuki firman Tuhan. Kita undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, agar ibadah kita dapat kita jalankan dengan baik. Kita bernyanyi, Yesus kupanggil. Kita bernyanyi dengan setengah suara ya adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku, semua dosaku. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Tuhan masih memberkati kami. Bapa, kami bersyukur pada minggu ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan Yesus, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan ini, berikanlah kami kemuliaan-Mu ya Bapa, supaya kami dapat tenang dalam mendengarkan firman-Mu. Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu tetap melindungi kami, berkati kami ya Tuhan Yesus. Di atas segalanya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik KKR. Selamat hari Minggu. Nah, tema kita hari ini adalah pintar. Guru ulangnya, tema kita hari ini adalah pintar. Nah, sebelum itu kita buka dulu bahan Alkitab kita ya. Bahan Alkitab kita diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 10. Guru ulangi ya, bahan Alkitab kita diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 10. Nah, bagi yang adik-adik kami KKR yang sudah bisa membaca, dibaca ya Alkitabnya dari rumah. Nah, guru bacakan dari sini. Matius 2 ayat 1 sampai 10. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yehuda pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Maka dikumpulkannyalah semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dibintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yehuda, karena demikianlah ada tertulis di kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembangkan umatku ke Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka.
Nah, setelah kita baca dari bahan Alkitab kita, di sini diceritakan mengenai orang-orang Majus dari timur. Nah, kira-kira kalian udah pernah dengar cerita mengenai orang-orang Majus dari timur ini? Ya, orang Majus dari timur ini adalah orang-orang yang berasal dari Sungai Efrat, di mana orang-orang Majus ini adalah orang yang memiliki kepintaran ataupun keahlian dalam masalah perbintangan. Nah, salah satu kisahnya itu yaitu sama seperti yang diceritakan di bahan Alkitab kita ini tadi, di mana saat kelahiran Tuhan Yesus, saat itu orang-orang Majus ini melihat bintang yang menurut mereka adalah bintang yang bukan sembarangan, dan mereka berkata kepada Raja Herodes bahwa mereka melihat bintang itu. Nah, di situ mereka pun berkata bahwa bintang itu adalah bintang yang bukan sembarangan, dan bintang itu adalah petunjuk bahwa akan lahirnya raja yang luar biasa. Nah, di sini Raja Herodes pun langsung menyelidikinya, sama seperti tadi kita baca di ayat yang kelima, di mana mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yehuda, karena demikianlah ada tertulis di kitab Nabi. Di mana pada saat itu kita sudah tahu sendiri bahwa Tuhan Yesus lahir di tanah Betlehem. Dan pada saat itu orang-orang Majus ini pun melihat bintang itu dan berkata kepada Raja Herodes itu. Nah, di sini setelah mereka bercerita kepada Raja Herodes, maka Raja Herodes pun menuju mereka untuk menyelidiki dan melihat apakah kebenaran bahwa Tuhan Yesus itu akan lahir di tanah Betlehem. Nah, setelah itu kita melihat bahwa di bahan Alkitab kita ini memang sudah belum dijelaskan bahwa perjalanan mereka itu sangat jauh dalam menempuh untuk perjalanan menemui Yesus, karena di situ diceritakan bahwa mereka menemui Tuhan Yesus itu dengan penuh perjuangan, karena kita ketahui sendiri bahwa orang-orang Majus ini sangat berkuat ataupun bergigih dalam menyembah Tuhan Yesus. Pada saat itu orang-orang Majus ini pun melakukan perjalanan yang penuh dengan melewati gurun dan perjalanan yang panjang untuk menemui ataupun menyembah Tuhan Yesus, karena orang-orang Majus ini memiliki prinsip yang besar, yaitu mereka memiliki karakter yang baik. Mereka berkomitmen, mereka tidak ragu-ragu, padahal menurut mereka Tuhan Yesus itu akan lahir dengan istimewa, dengan tempat yang luar biasa. Padahal kenyataannya kita ketahui bahwa Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba. Tetapi meskipun mereka belum mengetahui itu, mereka tetap bersemangat. Mereka tidak memikirkan apa yang akan dia lihat di Betlehem nanti, karena mereka sangat ingin menyembah Tuhan Yesus. Nah, di perjalanan itu mereka tidak ragu-ragu, padahal mereka belum tahu gimana keberadaan, gimana nanti perjalanan untuk melihat kebuktian bahwa benarnya lahirnya Tuhan Yesus. Pada saat itu mereka pun menempuh perjalanan yang panjang dengan mengandalkan petunjuk dari Tuhan. Nah, hebat ya orang-orang Majus ini, mereka sangat luar biasa dalam menyembah Tuhan. Nah, di sini orang-orang Majus ini memiliki karakter yang tidak ragu-ragu, berkomitmen. Mereka sangat kuat gigih dalam menyembah Tuhan. Maka dari itu kita pun harus menyontoh seperti sikap-sikap dari orang Majus ini. Meskipun mereka belum melihat, meskipun mereka belum tahu bagaimana kebenaran ataupun kejadian saat kelahiran Tuhan Yesus itu, mereka tetap ingin menyembah, karena dalam tekad mereka, mereka sangat ingin memuliakan kelahiran dari Tuhan Yesus itu. Kita pun harus mencontoh seperti orang-orang Majus ini, mereka memiliki sikap dan karakter yang kuat. Nah, buat kita seperti ini, contoh-contoh orang Majus ini kita harus mencontohnya. Mereka memiliki keahlian dan kepintaran itu untuk memuliakan Tuhan. Seperti contohnya adik-adik kami remaja yang memiliki talenta, misalnya bermain musik. Kalian bisa mengembangkannya, kalian bisa memakaikan talenta yang kalian miliki itu dalam memuliakan Tuhan. Contohnya misalnya di kebaktian minggu, kalian bisa menggunakan ataupun mengembangkan bakat kalian itu dengan bermain musik ataupun bermain gitar. Nah, itu bukti bahwa kalian bisa pintar dalam mengembangkan ataupun mengembangkan talenta yang kalian miliki, agar kalian pun bisa memuliakan nama Tuhan. Contohnya juga seperti adik-adik KKR yang datang ke gereja, sama seperti
orang-orang Majus ini, jangan ragu-ragu meskipun kalian belum tahu bagaimana kehidupan kita masa depan kita nanti, kalian harus tetap memuji dan menyembah Tuhan dengan tidak ragu-ragu seperti orang-orang Majus ini. Mereka tidak ragu-ragu dalam memuji nama Tuhan. Nah, buat adik-adik, misalnya jangan hanya datang ke gereja pas kita mau ujian, dalam hati kita, aku ke gereja lah, kan aku besok ujian supaya diberkati Tuhan. Tapi kita tetap harus memuliakan Tuhan meskipun kita tidak ujian. Jangan hanya pas ada masalah kita hanya memuji Tuhan. Tapi setiap harilah kita memuji Tuhan. Seperti orang-orang Majus ini, mereka tetap berkomitmen dalam menyembah Tuhan. Nah, seperti juga buat kalian yang pintar ataupun memiliki bakat dalam belajar, harus dikembangkan, bersyukur kepada Tuhan. Jangan mudah menyerah. Buat kalian misalnya yang adik-adik kami yang tadinya masuk SMA ataupun masuk SMP, kalian mungkin menyerah karena tidak masuk ke SMA favorit kalian. Tetapi tetaplah berdoa kepada Tuhan, mungkin jalannya di tempat yang lain juga. Nah, demikianlah firman hari ini. Semoga dari firman kali ini kalian bisa menerapkannya, bisa menanamkan karakter-karakter seperti orang Majus ini. Mereka dapat menggunakan firman Tuhan itu ataupun kepintaran dan keahlian yang diberikan Tuhan itu untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan buat kalian adik-adik kami, semoga kalian pun tetap mengembangkan talenta-talenta yang kalian miliki. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Tuhan masih memberkati kami. Bapa, tadi kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan supaya kami bisa menanamkan karakter ataupun sikap yang dimiliki orang Majus ini, agar kami dapat menghargai kepintaran dan keahlian yang Tuhan berikan kepada hidup kami. Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu tetap memberkati dan melindungi kami. Di atas segalanya ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang saatnya kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat pujian kita bernyanyi, ini persembahanku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Tuhan masih berkati kami. Bapa, tadi kami telah mengumpulkan sebagian dari persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus kamu tetap memberkati persembahan kami ini agar bisa berguna untuk pembangunan kemajuan gerejamu. Bapa, di sini kami juga berdoa buat kesehatan kami ya Tuhan, baik kami guru pelayan KKR, begitu juga dengan adik-adik kami dan juga orang tua kami. Kiranya Tuhan Yesus tetaplah kamu memberkati kami Bapa, tetap kamu memberikan kami kesehatan. Bapa, di sini kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat adik-adik kami ya Tuhan, supaya mereka juga tetap semangat dalam belajar dan tetap mengikuti pelajarannya dengan baik juga. Bapa, kami juga berdoa buat pelayan guru-guru KKR Runggu Jalkot, berkati kami ya Tuhan agar kami tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga dengan adik-adik kami, meskipun di masa pandemi COVID ini ya Tuhan, kami tidak bisa bertemu, kiranya Tuhan Yesus tetaplah berikan semangat dan kemuliaan-Mu untuk adik-adik kami. Di atas segalanya ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita nyatakan tekad kita menjadi anak pintar yang takut akan Tuhan. Kita bernyanyi Big or Small.
Bapa kami, bagi singgoni aja di Tuhan ta, ninta dageras ras. O Bapa Bapa kami kami di di surga, surga, kelan berbadi amin. Kelam kini kerajaan du, selalu perhatian bagi dunia enda bagi di surga. Berikan kami akan cukup suaris na enda, Alami salah kami, bagi kami yang salah tampak kami. Olamin kami bawa kami kubas percobaan, tapi olaminlah kami hidup silat nari. Sebab engkau sebenarnya kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sidikadikana. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi kita, Tuhan memberikan damai kepada kita. Amin. Bapa